Kelompok tersebut dikenal dengan nama Ksatria Templar. Lalu, benarkah mereka menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawah kerajaan Sulaiman? Apakah ada hubungan dengan runtuhnya Ksatria Templar dengan lahirnya organisasi yang kita kenal dengan nama Freemason? Halo, selamat datang kembali di channel gua para pelanggan. Gua Raven Askin, sebagai lelaki penghibur akan selalu menghibur kalian semua. Enggak, hari ini mau serius. Gue mau lanjutin soal series gua yang kemarin, siapakah Illuminati, Dajjal, Freemason, dan lain-lain secara teori Islam. Langsung aja lah, gak usah kelamaan, kita masuk ke inti episodenya. Jika Mesopotamia dan Mesir kuno adalah di mana awal dari sejarah manusia mencari kekuatan tersembunyi, maka pada peradaban berikutnya kita akan melihat bagaimana kekuatan tersembunyi tersebut dijaga, diwariskan, serta digunakan dari generasi ke generasi. Setelah Bani Israel keluar dari negeri Mesir, mereka bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka para pelanggan, yaitu tanah Kanaan atau yang sekarang kita kenal dengan Palestina, untuk mendirikan kota sebagai pusat peradaban yang berlandaskan menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa pada zaman itu. Sebelum Bani Israel dan Nabi Musa diizinkan masuk ke tanah Palestina, mereka diceritakan harus mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Periode ini secara teologis dimaknai sebagai masa pembentukan mental, disiplin, serta ujian iman bagi bangsa Israel, sebelum akhirnya mereka siap menetap tinggal di tanah yang dijanjikan. Hal ini dikarenakan walaupun bangsa Israel telah keluar dari negeri Mesir, pengaruh kepercayaan, budaya, serta simbolisme dari peradaban Mesir kuno tidak langsung hilang. Sebagian besar dari mereka masih memiliki ketertarikan terhadap bentuk visual dalam hal penyembahan dan peribadatan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai ujian yang mereka hadapi setelah mereka keluar dari negeri Mesir, yaitu tatkala ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari. Bangsa Israel dengan mudahnya kembali menyembah berhala, yaitu patung anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri. Lalu terdapat juga sebuah kisah salah seorang dari Bani Israel yang berkata kepada Musa bahwa ia tidak akan percaya kepada Allah, Tuhan yang dibawa Musa, sebelum ia dapat melihatnya dengan jelas atau dengan mata telanjang. Hal tersebut mengisyaratkan kecenderungan mereka terhadap budaya akan keyakinan kepada dewa-dewa, berhala, dan simbol-simbol dari peradaban Mesir sebelumnya. Bahkan, kecenderungan mencari bantuan terhadap praktik-praktik gaib tidak berhenti setelah generasi Nabi Musa selesai. Dalam tradisi Bani Israel berikutnya, kita akan menemukan kisah tentang Raja Saul yang diceritakan ia mendatangi seorang dukun pemanggil arwah ketika ia akan menghadapi sebuah peperangan yang besar. Dalam kisah Raja Saul, ia diceritakan meraja Bani Israel pada masa Nabi Daud masih remaja. Raja Saul diceritakan melakukan praktik sihir untuk memanggil roh Nabi Samuel agar dapat menentukan strategi perang untuk melawan bangsa Filistin. Namun, pada akhirnya kerajaannya hancur dan tahtanya diserahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan semakin jauh perjalanan Bani Israel, semakin terlihat bahwa masalah pada mereka bukan hanya sekedar penyembahan terhadap berhala, tetapi juga ketertarikan terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masalah itu meliputi, yaitu 1. Pengagungan terhadap sihir, 2. Takutnya mereka terhadap bangsa jin, dan 3. Keyakinan bahwa kekuasaan dapat dimiliki melalui kekuatan yang tersembunyi. Hingga Allah mengutus kepada mereka seorang nabi, yang bahkan Rasulullah sendiri pun mengklaim bahwa ia memiliki kerajaan yang terbesar sampai hari kiamat, yang ia juga diketahui dapat memerintah bangsa jin atas izin Allah. Dia adalah putra Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Banyak orang yang mengenal Nabi Sulaiman karena mukjizatnya,
yaitu kemampuannya berbicara dengan hewan, istana megah yang ia miliki, bahkan tunduknya bangsa jin atas perintah beliau. Namun, persoalan yang jarang dibahas adalah mengapa Allah memberikan mukjizat sebesar itu kepada Nabi Sulaiman. Dalam literatur Islam, persoalan terbesar Nabi Sulaiman bukanlah terletak pada pemberontakan ataupun peperangan yang dialami oleh umatnya, melainkan keyakinan manusia terhadap kekuatan gaib. Sebagian manusia menggunakan sihir, sebagian lagi meminta pertolongan kepada bangsa jin, dan sebagian lagi meyakini bahwa kekuatan dan kekuasaan dapat diperoleh dari pengetahuan terhadap hal gaib. Akan tetapi praktik sihir yang berkembang pada masa itu bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 102, Allah menerangkan bagaimana para setan mengajarkan sihir kepada manusia, serta mengkaitkannya dengan kisah Harut dan Marut di negeri Babilonia. Dengan kata lain, fitnah sihir yang muncul pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan peristiwa yang tetap hidup dari peradaban-peradaban lalu. Karena hal demikian itulah Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman suatu mukjizat yang belum pernah ia berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bukan hanya sebatas kerajaan yang besar, tetapi kemampuan untuk menundukkan dan memerintahkan bangsa jin atas izinnya. Seolah Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa makhluk yang selama ini mereka sembah, mereka takuti, dan mereka mintai pertolongan itu hanyalah suatu makhluk yang tunduk terhadap kehendaknya. Istana yang sangat besar dan megah yang dimiliki Nabi Sulaiman bukanlah dibangun oleh manusia yang menundukkan bangsa jin dengan ilmu sihir, tetapi Allah lah yang memperlihatkan bahwa bangsa jin pun tunduk kepada seorang nabi atas izinnya. Lantai istana tersebut terbuat dari kaca atau terbuat dari batu kristal yang transparan, yang bahkan sampai membuat Ratu Bilqis terkecoh ketika memasukinya. Istana tersebut juga memiliki sebuah kolam-kolam yang besar dan dihiasi dengan berbagai macam arsitektur yang terbuat dari emas. Nabi Sulaiman juga memerintahkan bangsa jin untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, mengambil harta-harta di dasar laut, dan ada pula bangsa jin yang menjadi bala tentaranya. Dalil tersebut dapat kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu surat Shad, Saba, dan Al-Anbiya. Namun ironisnya, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, tersebarlah sebuah fitnah bahwa ia telah kufur dan telah melakukan praktek-praktek sihir. Hal tersebut dikarenakan terbelahnya kerajaan bangsa Israel menjadi dua bagian setelah beliau wafat. Kerajaan pertama dipimpin oleh putranya Nabi Sulaiman yang bernama Rahbiam dengan beribu kota di Yerusalem, namun masih dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Sedangkan kerajaan yang kedua dipimpin oleh Yurbiam. Ia adalah anak dari seorang panglima Nabi Sulaiman yang gagah berani, yang beliau berikan ia kekuasaan. Yang kekuasaan tersebut berpusat di kota yang bernama Samira. Terjadi persaingan antara dua kerajaan tersebut. Di satu sisi berdiri keturunan Nabi Sulaiman yang masih memiliki legitimasi sebagai putra seorang nabi dan raja yang sangat besar. Di sisi lain berdiri sebuah kerajaan baru yang membutuhkan identitas dan legitimasi politiknya sendiri. Maka untuk mengecilkan nama putra Sulaiman ini, pihak musuh menyebarkan fitnah dan kebohongan terhadap mendiang Nabi Sulaiman. Maka tersebarlah berbagai tuduhan terhadap mendiang Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa kerajaan besar yang begitu megah, serta tunduknya bangsa jin terhadapnya, itu bukanlah mukjizat dari Tuhan yang Maha Esa, melainkan hasil dari mantra-mantra, simbol rahasia, dan praktik sihir yang konon diwariskan terhadap beliau. Dan fitnah terhadap Nabi Sulaiman ini bukanlah satu-satunya hal yang terjadi pada masa itu. Sedikit demi sedikit, sebagian dari mereka kembali mencampur adukan ajaran agama dengan penyembahan terhadap berhala, praktek sihir, dan kepercayaan-kepercayaan lama yang sudah ditinggalkan. Walaupun para nabi silih berganti diutus untuk kembali memperingatkan mereka,
Namun ketika pelanggaran terhadap perjanjian kepada Allah semakin luas, maka kerajaan mereka perlahan melemah. Dan ketika penyembahan berhala kembali muncul, praktik-praktik okultisme yang telah ditinggalkan hidup kembali, maka bangsa yang pernah dipersatukan oleh para nabi itu mulai kehilangan kejayaannya dan mengalami salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Bani Israel, yaitu pembuangan ke Babilonia. Namun menariknya, Babilonia bukanlah sebuah wilayah yang asing dengan ritual, astrologi, dan tradisi mistik. Karena sejak ribuan tahun sebelumnya, tempat ini memang dikenal sebagai salah satu pusat okultisme dunia kuno. Dan mungkin disinilah berbagai pengetahuan tentang ilmu tersembunyi tersebut kembali bercampur dengan sejarah Bani Israel. Dari kisah Bani Israel, Nabi Sulaiman, hingga pembuangan ke kota Babel atau Babilonia, kita dapat melihat bahwa ketertarikan manusia terhadap pengetahuan yang tersembunyi tidak benar-benar hilang. Ketika wahyu ditinggalkan, sebagian manusia mulai mencari jalan lain untuk mencapai kekuasaan, pengetahuan, dan kendali atas sesuatu yang tidak mereka pahami. Mulai dari penyembahan berhala, praktek sihir, hingga keyakinan terhadap kekuatan gaib. Semuanya terus muncul dalam bentuk yang berbeda dari zaman ke zaman. Namun menariknya pelanggan, setelah Bani Israel ini dibuang ke Babilonia, kisah tersebut tidak berakhir begitu saja. Karena berabad-abad kemudian di tanah suci Yerusalem kembali menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Di tanah dan di lokasi yang sama persis tempat Nabi Sulaiman pernah membangun kerajaannya, muncul sebuah kelompok yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, peneliti, hingga pencari teori konspirasi. Kelompok tersebut dikenal dengan nama Ksatria Templar. Lalu, benarkah mereka menemukan sesuatu yang tersembunyi di bawah kerajaan Sulaiman? Apakah ada hubungan dengan runtuhnya Ksatria Templar dengan lahirnya organisasi yang kita kenal dengan nama Freemason? Dan kita akan menelaah hal tersebut di episode berikutnya. Gua Raven Askin, sang lelaki penghibur, undur diri dulu di episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel gua. Tungguin episode berikutnya karena bakal seru banget pelanggan. Dan sampai jumpa. Bye.